Salam Bapak Ibu Saudara, luar biasa, tahun kemenangan adalah milik kita. Orang-orang yang percaya dan selalu berharap dan bersandar kepada Tuhan. Dan saya yakin sekali tahun ini kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Apapun yang ada di hadapan kita mari belajar berjalan terus bersama dengan Tuhan. Nikmati setiap apa yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Karena Dia terus melatih kita supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang terlatih. Dilatih imannya, dilatih kekuatan persekutuan kita dengan Tuhan di tengah-tengah zaman yang membawa kita bisa menjauh dari Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kita dengan firman Tuhan kita akan dikuatkan. Amin Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar dari salah satu tokoh yang memang tidak asing lagi, yaitu Nuh. Ya, mari kita akan baca di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, riwayat Nuh. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara, belajar tentang Nuh. Dia adalah seorang manusia. Bahkan ketika Lamek orang tuanya memberi nama Nuh, mari kita akan melihat Kejadian 5 ayat 28 sampai dengan 29. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia meranakan seorang anak laki-laki dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, dari kata Nuh sendiri memiliki arti, yaitu sebagai penghiburan. Ketika Lamek, ya orang tuanya, dia harus bersusah payah bekerja di tanah yang memang sudah terkutuk pada waktu itu. Ya, dan kita melihat ayahnya ini memberi nama Nuh supaya dengan Nuh ini mereka mendapatkan kekuatan. Bapak Ibu Saudaraku, kita hari ini dalam hidup ini kita juga bisa menjadi berkat, menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi saudara-saudara kita yang lain. Amin. Bukankah kita dipanggil Tuhan untuk menjadi berkat? Berkat tidak hanya kita diberkati dengan hal materi supaya kita bisa memberi, tetapi dengan kita memberikan kekuatan, dorongan, memberikan support, semangat bagi mereka yang lemah, kita juga bisa dipakai oleh Tuhan. Amin. Sehingga Nuh ini mengandung arti dia memberikan penghiburan, kekuatan kepada orang tuanya, si Lamek ini Bapak Ibu Saudara. Ya, sehingga ketika Nuh ada, Nuh ini menjadi penghiburan, nambah senang. Seperti orang tua ketika dia mendapat momongan, mendapat anak yang pertama, senang sekali. Ya, kalau orang tuanya senang, kakek neneknya juga senang mendapat cucu Bapak Ibu Saudara. Kita bisa bayangkan betapa senangnya mereka ketika ada seorang bayi, seorang cucu hadir di tengah-tengah kehidupan mereka. Ini Bapak Ibu Saudaraku, kita hari ini hidup kita pun bisa demikian. Di mana di tengah-tengah zaman yang sekarang ini segala sesuatunya susah, ekonomi sulit, kerjaan berat sekali, ya, banyak persoalan lah, ya. Bagaimana kita bisa tetap menjadi orang-orang yang membuat mereka tetap semangat, membuat mereka menjadi terhibur, bahkan menjadi kuat menghadapi kenyataan. Amin. Ini Bapak Saudaraku, ini maksud daripada Lamek memberi nama Nuh. Bahkan Nuh ini adalah orang yang dipilih oleh Tuhan pada zamannya dan dipakai oleh Tuhan untuk menjadi penerus generasi kehidupan di seluruh dunia ini Bapak Ibu Saudara. Ya, mari kita akan melihat ada 3 hal yang membuat Nuh ini bisa tetap menjadi orang pilihan, menjadi orang yang terus berkenan di mata Tuhan. Yang pertama Bapak Saudaraku, dikatakan tadi firman Tuhan, Nuh adalah seorang yang benar. Yang pertama, di pemandangan Tuhan, Nuh adalah orang yang benar. Di antara sekian banyak orang, Nuh ini orang yang benar. Namun Bapak Saudaraku, kita tahu bahwa Nuh ini juga memiliki kelemahan. Dia juga punya kekurangan. Dikatakan Nuh adalah seorang juga pemabuk. Ya, dia seorang pemabuk. Namun dalam hal ini, apa yang katakan firman Tuhan, Nuh itu orang yang dikatakan benar di mata Tuhan. Itu berarti Nuh ini mendapatkan satu kasih karunia
Ya, kasih karunia itu berbicara anugerah yang dari Tuhan. Kita bisa melihat di ayat yang ke-8 Kejadian 6 dikatakan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Jadi sebelum riwayat Nuh dibacakan ayat 9, Nuh pertama dikatakan mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Berarti Nuh ini mendapat keselamatan oleh karena kasih karunia. Sama dengan kita. Ya, kita mendapatkan keselamatan karena kita mendapat kasih karunia dari Tuhan. Bahkan firman Tuhan mengatakan, kita memiliki iman kepada Tuhan, itu pun juga kasih karunia. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh imanmu, oleh percayamu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi dalam hal ini kita bisa belajar kenapa Nuh menjadi orang yang berkenan di mata Tuhan. Karena dia seorang yang menjaga hidupnya. Dikatakan benar, itu bukan berarti sepenuhnya Nuh ini benar, tetapi karena Nuh dibenarkan. Berbicara dibenarkan itu adalah karena kasih karunia Tuhan saja. Karena Nuh juga tentunya secara manusia dia dilihat juga memiliki kekurangan dan kelemahan. Tidak ada tokoh-tokoh dalam Alkitab yang tidak memiliki kelemahan secara manusia. Mereka semua memiliki kelemahan, termasuk Nuh, Bapak Ibu Saudara. Namun oleh karena kasih karunia tadi, Nuh mendapatkan perkenanan Tuhan. Amin. Ya, mari Bapak Saudara kita terus berjuang. Seperti Nuh ketika dia membangun bahtera, dia juga mengalami ejekan, mengalami cercaan. Orang bodoh, orang tolol, kenapa bangun bahtera di atas bukit, di atas gunung. Saya yakin ketika Nuh mungkin diejek, ya. Minggu lalu saya berbicara tentang pengejek-pengejek. Ya, diejek, dihina. Kenapa kamu hidupnya terlalu saleh? Kenapa kamu sok suci? Tuhan panggil kita untuk hidup benar, hidup kudus. Walaupun kita ini orang-orang yang berdosa, namun justru karena kita mengenal Tuhan, kita harus terus melekat kepada Tuhan, berjuang. Dan kita lihat Nuh tetap bangun bahtera itu. Bangun terus bahtera. Bahtera itu berbicara tentang persekutuan dengan Tuhan. Bahtera itu rumah Tuhan. Bahtera itu berbicara tentang bait Allah. Bukankah firman Tuhan berkata tubuhmu adalah bait Allah? Amin, Bapak Saudara, kita harus membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Bait Allah kita ini kita terus bangun di tengah-tengah cercaan, hinaan, ejekan, cemoohan dalam hidup kita. Seperti Nuh, tetap fokus bangun terus Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur banyak para pendoa-pendoa yang terus berdoa sambil membangun baitnya, persekutuan dengan Tuhan yang tak putus-putusnya. Terus dibangun, terus berdoa, apapun kata dunia, terus berdoa. Karena kita punya tujuan yang mulia, bersama dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama bagaimana kita bisa tetap berkenan di mata Tuhan. Tetap menjaga hidup kita, hidup dalam kebenaran di tengah-tengah zaman yang tidak benar. Amin Bapak Ibu Saudara. Banyak orang menawarkan banyak hal yang menawarkan kita untuk tidak benar. Ya, untuk menjadi orang-orang yang tidak benar di mata Tuhan. Tapi mari kita fokus kepada Tuhan untuk membangun hidup kita. Bait suci kita ini terus berkenan, dibersihkan oleh firman Tuhan. Ya, semakin dibentuk karakter kita. Ya, manusia batin kita dibaharui dari hari ke hari. Semakin mulia dan semakin benar di mata Tuhan. Amin. Di tengah-tengah zaman yang tidak benar. Ya, itulah kehidupan Nuh. Dia terus dihina, dia terus diejek Bapak Ibu Saudara, namun Nuh tetap berjuang. Amin, Bapak Saudaraku, mari kita terus berjuang. Bahkan dikatakan, Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Jadi yang kedua, dia adalah tokoh yang tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Kalimat ini menjadikan saya merenung kembali. Jadi di antara sekian banyak manusia pada zaman Nuh, Nuh ini adalah satu-satunya manusia yang masih dan yang bisa Tuhan terima. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita berjuang seperti Nuh.
Di tengah-tengah banyak manusia-manusia, di tengah zaman yang membawa manusia itu jauh dari Tuhan, bahkan menghujat Tuhan, di akhir zaman ini sudah tidak terang-terangan lagi, sudah tidak ditutup-tutupi lagi. Manusia sudah mulai berani melawan Tuhan. Sejak zaman Titanic, ya, Tuhan tidak akan bisa menenggelamkan kapal ini, dan ternyata kapal itu tenggelam. Dan banyak kesombongan-kesombongan manusia. Sejarah-sejarah membuktikan kesombongan manusia. Mereka tidak mengakui Tuhan. Mereka bahkan melawan Tuhan. Mereka binasa. Kita tidak ingin seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Justru kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang tidak bercela. Bukan berarti kita ini dulu orang-orang yang tanpa dosa. Kita juga orang-orang yang penuh dengan kesalahan, kelemahan. Namun ketika kita dipanggil oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, kita dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya yang dikuduskan dan disucikan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang kedua, bagaimana kita bisa tetap berkenan? Yaitu ketika kita menjaga hidup kita tidak bercela di antara orang-orang sejaman ini. Ya, zaman sekarang maksud saya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau kita melihat orang-orang itu, waduh, hidupnya tidak karu-karuan. Ya, membawa contoh-contoh yang tidak baik. Mari kita tetap menjaga hidup kita. Orang menawari ini, menawarkan itu. Ya, ngiming-ngimingi. Ya, orang bilang untuk berbuat dosa. Mari kita jaga hidup kita untuk tetap tidak bercela di tengah-tengah akhir zaman ini. Amin. Di tengah-tengah bisnis kita, pergaulan kita, ya itu yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Perhatikan ayat ini yang selalu menjadi peringatan bagi kita. Siapakah orang-orang yang dekat dengan saudara? Apakah mereka betul-betul membawa hidup saudara semakin mulia? Atau justru membawa saudara semakin hidup terpuruk? Atau tidak ada semangat untuk cinta Tuhan? Mari perhatikan hal-hal ini, Bapak Saudaraku. Seperti Nuh, walaupun mungkin seolah-olah dia dikebiri, dia tidak ada teman, karena dia tahu bahwa mereka yang menghinanya, mereka yang mungkin mengejek, mencemooh, mereka tidak diperdulikan oleh Nuh. Mereka dibiarkan. Dan Nuh tetap fokus pada perintah dan kehendak Tuhan. Dan Nuh mendapatkan keselamatan. Amin. Mari kita menjaga hidup kita tetap tidak bercela di antara sekian banyak orang-orang di sekitar kita. Tanpa kita sadari, orang-orang dekat kita, apakah mereka membawa kita untuk semakin sungguh-sungguh dalam Tuhan? Perhatikan hal ini, Bapak Saudaraku. Seperti Nuh. Itu yang kedua. Ya, kemudian yang ketiga dikatakan, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ini kuncinya, Bapak Saudara. Bagaimana kita bisa tetap berkenan di mata Tuhan? Yaitu pergaulan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan. Ketika kita ada kesalahan, kita ada pelanggaran, kita harus mengaku kelemahan dan dosa kita. Kita harus mengaku setiap hari jika ada kekurangan, kesalahan yang kita lakukan. Dan persekutuan ini jangan sampai putus, Bapak Ibu Saudara. Kita tahu di Alkitab dikatakan Henokh bergaul dengan Allah. Nuh juga bergaul dengan Allah. Bukan berarti mereka tidak mengalami juga mungkin kejenuhan secara manusia. Mungkin mereka bisa mengalami kejenuhan. Namun harus dipaksakan untuk memiliki persekutuan dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Oleh sebab itu kunci kemenangan Nuh adalah dia bergaul dengan Tuhan. Dia tahu juga kelemahan dan kekurangannya. Namun karena dia terus bersekutu dengan Tuhan sehingga dia tetap kuat. Banyak orang-orang yang gagal dalam perjalanan iman. Banyak orang Israel gagal karena mereka putus di tengah jalan. Mereka tidak percaya, bersungut-sungut, dan akhirnya memberontak dan mereka binasa. Saya berdoa buat saudara-saudara semuanya, kita semua, supaya kita menjadi orang yang tambah hari tambah percaya. Bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Dia sanggup memulihkan kita. Ketika kita berjalan bersama dengan Dia. Memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka saya yakin kita akan sampai pada akhir. Sampai akhir dengan selamat. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita lihat istrinya Lot ketika dia sudah dikasih tahu. Jangan menoleh ke belakang. Namun dia tetap menoleh ke belakang. Akhirnya jadi tiang garam.
Banyak orang-orang percaya yang mati binasa karena mereka melihat ke belakang. Kita tidak perlu melihat ke belakang lagi. Kita harus fokus ke depan, apa yang Tuhan perintahkan, supaya kita terus bisa berlari. Ya, kalau kita melihat memang spion kecil itu digunakan untuk melihat ke belakang cuman sebentar, ya, yaitu belajar dari segala kesalahan, belajar dari segala kelemahan. Namun Tuhan memberikan visi yang besar, keselamatan hidup kita, memandang kepada Yesus yang memberikan kekuatan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita terus berjuang dalam hidup ini sampai kita mengakhiri pertandingan iman kita. Ya, seperti Paulus berkata, hidup ini adalah pertandingan. Pertandingan iman sejauh mana kita percaya kepada Tuhan. Ya, berbicara tentang susah payah kita mengalami, berbicara tentang jatuh bangun kita juga mengalami, berbicara tentang kegagalan dan juga keberhasilan kita semua juga pernah mengalami. Namun yang harus kita pelihara dan kita jaga adalah persekutuan kita dengan Tuhan. Dikatakan Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ini kuncinya. Mari kita terus bergaul dengan Tuhan dengan cara merenungkan firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, berdoa, bersekutu dengan firman-Nya. Saya percaya kita tetap menjadi orang-orang yang kuat dan menjadi orang-orang yang berhasil sampai kita berjumpa muka dengan Tuhan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Luar biasa bila firman Tuhan yang singkat ini menguatkan hidup kita. Jadilah seperti Nuh yang berhasil dan menjadi orang yang dipilih, dipakai oleh Tuhan dan memberikan penghiburan bagi banyak orang. Amin. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami sudah mendengar firman-Mu, firman yang mengingatkan, menguatkan kami untuk tetap maju di dalam Tuhan, dalam perlombaan iman. Kami rindu menjadi pemenang, menjadi penghibur bagi mereka yang membutuhkan kekuatan, menjadi pendoa bagi mereka yang perlu didoakan untuk beroleh keselamatan. Pakai kami semua ya Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami, menolong mereka melalui kehidupan kami. Berkati kami, pulihkanlah setiap hati yang rindu dan haus akan kasih-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa buat mereka yang saat ini sedang sakit. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakitmu di dalam nama Yesus, Tuhan sanggup menyembuhkan. Apapun persoalanmu, Tuhan sanggup memberikan kekuatan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya firman Tuhan yang hamba-Mu sudah sampaikan menjadi kekuatan bagi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Berkat Tuhan tercurah atas kami mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali dan kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenap